Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah film di mana ini merupakan requestan seseorang di kolom komentar yang berjudul Ghost Ship, yang merupakan film horor supernatural garapan Steve Beck yang ceritanya ditulis oleh Mark Hanlon dan John Pague. Film yang dirilis pada tahun 2002 ini dibintangi oleh Juliana Margulies, Emily Browning, Gabriel Byrne, Ron Eldard, Isaiah Washington, Desmond Harrington, dan Carl Urban. Memiliki durasi sepanjang 91 menit, Ghost Ship menceritakan kisah sekelompok kru penarik kapal yang menemukan kapal pesiar yang hilang sejak 1962 di Laut Bering. Mereka berniat menariknya untuk dibawa ke lepas pantai. Namun, sebelum mereka berhasil, satu persatu tragedi terjadi di atas kapal yang diberi nama Antonia Graza. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mau kembali mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kapal pesiar yang besar dan mewah buatan Italia yang bernama Antonio Graza. Saat itu Mei 1962, orang-orang terkaya di Eropa sedang menikmati pesta di atasnya, menari di ballroom, dan geladak terbuka sementara seorang penyanyi Italia yang berparas cantik menyanyikan sebuah lagu di panggung. Keramaian pesta tidak terasa begitu menyenangkan bagi seorang gadis kecil yang duduk sendiri di sudut geladak. Ia bosan karena melalui perjalanannya sendirian. Seorang awak kapal coba menghibur dan mengajaknya bicara. Hingga akhirnya, gadis bernama Katie itu ikut menari bersama kapten kapal. Suasana sesaat terasa menyenangkan, sampai seseorang bersarung tangan menarik tuas yang membuat kawat tipis terlepas dari tempatnya. Kejadian itu berlangsung sangat cepat ketika kawat yang terlepas mengiris seluruh orang yang menari di atas geladak. Beberapa saat, dalam kondisi yang masih hidup meski tubuh terbelah dua, mereka berusaha untuk bertahan sebelum akhirnya mati dengan keadaan yang teramat tragis. Hanya ada Katie yang selamat berkat perawakannya yang kecil dan kapten yang menari bersamanya berusaha melindungi. Katie yang malang melihat semua kejadian mengerikan itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia menatap sedih ketika kapten di hadapannya tewas karena kepalanya terbelah setinggi rambut dan bagian atasnya jatuh. Jeritan Katie pun tak tertahankan. 40 tahun kemudian semenjak kejadian mengerikan di atas Antonia Graza di kawasan Laut Bering, kapal dengan beberapa kru profesional sedang berusaha menarik sebuah kapal yang tenggelam di laut. Setelah beberapa usaha dilakukan, mereka membawa kapal itu ke pelabuhan dan menerima uang dari pihak berwenang sebagai imbalan. 7 orang kru merayakan kesuksesan misi mereka di sebuah bar ketika seorang pilot angkatan udara Kanada yang mengenalkan dirinya sebagai Jack Ferryman mendekati dan mengatakan bahwa ia melihat sebuah kapal misterius yang terapung di sekitar Laut Bering. Itu adalah perairan internasional. Siapapun dapat mengklaim kapal tersebut dan membawanya ke pelabuhan. Setelah diskusi kecil dan beberapa pertimbangan singkat, mereka berangkat bersama Jack menggunakan Arctic Warrior. Beberapa hari melewati perjalanan kurang menyenangkan karena cuaca buruk. Kapal yang dimaksud oleh Jack akhirnya ditemukan. Ternyata kapal itu adalah kapal pesiar Antonia Graza yang menghilang sejak Mei 1962. Banyak rumor beredar tentang kapal itu yang diyakini hilang atau bahkan sudah tenggelam di lautan. Beberapa usaha pencarian sempat dilakukan, namun hasilnya nihil. Murphy, kapten dan seorang yang memiliki pengalaman lebih banyak dari kru lainnya, merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kapal megah yang 40 tahun menghilang kini berada di depannya. Ia tidak sedang bermimpi. Perasaan takjub meliputi hatinya. Dalam kondisi diguyur hujan, Murphy, Epps, Dodge, dan Murder naik ke Graza. Greg, Santos, dan Jack diminta menunggu di Warrior. Kapal itu tampak masih sangat cantik bagi Murphy. Lorong demi lorong, ruangan demi ruangan, mereka jelajahi untuk mengecek keadaan kapal dan mencari beberapa dokumen penting yang mungkin bisa digunakan. Graza yang pernah mengangkut lebih dari 600 orang kalangan bangsawan Eropa dan 500 awak dari Italia dikabarkan menghilang di lepas pantai. Tanpa merasa takut, keempatnya terus melangkah ke anjungan. Di tengah perjalanan,
Tiba-tiba Mander hampir terperosok jatuh. Epps berhasil memegang lengannya dan coba menariknya lagi ke atas. Saat itulah Epps melihat seorang gadis kecil yang melihat ke arahnya. Gadis itu adalah Katie. Kejadian itu membuat wajah Epps menjadi pucat dan tampak ketakutan. Tetapi ia tidak menceritakannya pada siapapun. Sampai di anjungan, mereka mengecek kompas, kemudi, bahan bakar, dan dokumen perjalanan yang berada di sana. Saat mereka melihat beberapa catatan, Dodge menemukan jam tangan digital yang tidak mungkin ada di tahun 1962. Mereka membuat kesimpulan bahwa ada orang lain yang pernah menemukan Graza namun tidak membawanya. Rencana pun dibuat. Murphy memerintahkan untuk beristirahat sebelum besok mereka menderek Graza hingga pelabuhan. Keempatnya kembali ke Warrior. Epps dan Jack terlibat percakapan tentang Graza. Epps menceritakan bahwa ia melihat gadis kecil saat berusaha menyelamatkan Mander. Mendengar hal itu, raut wajah Jack sedikit berubah. Ia kaget bercampur takut. Keesokan harinya saat pagi tiba, Epps, Dodge, dan Mander menyelam untuk mengecek kerusakan di lambung kapal. Ternyata lubang terbuka sangat besar dan air sudah memenuhi bagian dalamnya. Mereka harus bergegas menutup lubang itu lalu memompa air keluar dengan peralatan yang mereka miliki. Para kru optimis bahwa mereka bisa melakukannya dengan mudah. Kini semuanya pun naik ke Graza, kecuali Santos yang memperbaiki Warrior sendirian. Keenam orang itu berpencar, membagi kelompok menjadi 3 tim. Murphy pergi bersama Greer ke ruang mesin. Dodge bersama Mander pergi ke lambung kapal, sedangkan Epps bersama Jack menelusuri dek. Seharusnya mereka saling terhubung dengan radio, namun entah kenapa sepertinya di kapal itu jaringan radio mereka benar-benar bermasalah. Epps masuk ke sebuah ruangan dengan kolam renang besar di tengahnya. Ia menyadari suatu kejanggalan di sana ketika dinding-dinding dipenuhi lubang bekas tembakan senapan. Beberapa selongsong peluru yang sudah terpakai terkumpul di lantai. Ketika ia hendak keluar dari kolam renang yang kering, gadis kecil yang pernah dilihatnya muncul kembali, membuat Epps kaget dan terjatuh hingga kepalanya membentur lantai. Sejenak ia kehilangan kesadarannya. Tak lama Epps tersadar lagi dan menemukan Jack mengkhawatirkannya. Gadis misterius itu sudah tak ada. Saat Epps dan Jack meninggalkan ruangan, kolam renang mendadak dipenuhi oleh darah. Mereka tak melihat kejadian itu karena sudah lebih dulu berlalu dari ruangan. Sedangkan Murphy, ia menemukan keanehan yang lain saat berada di kabin Captain. Dari pantulan cermin, ia melihat Kapten Graza yang sedang meminum whisky yang diraihnya. Hal itu membuatnya ketakutan dan segera keluar dari kabin. Menyusul Greer, Graza seolah mempermainkan mereka semua. Greer dengan kewaspadaan yang tinggi menelusuri lorong hingga sampai di ballroom. Dari radionya terdengar suara perempuan yang menyanyi dengan bahasa Italia. Kepanikan menyerang Epps dan Jack yang terjebak di ruang laundry dengan mayat-mayat yang terlihat baru beberapa minggu berada di sana. Mereka coba keluar, mengikuti pintu demi pintu yang terbuka sendiri secara misterius. Jack masuk ke sebuah ruangan karena tertarik dengan sebuah mobil Jaguar yang tersimpan di sana. Epps sempat memarahinya dan meminta mereka segera keluar dari kapal terkutuk itu. Namun, ketika mereka menemukan beberapa peti emas, niat keluar dan pergi diurungkan oleh Epps. Keduanya langsung mencari Murphy dan kru lain untuk mengabarkan penemuan mereka. Dari radio yang dipegang Epps, ia mendengar seseorang memanggil nama kecilnya. Epps mencari sumber suara dan masuk ke lemari pendingin yang berada di dapur. Dodge dan Mander ternyata mengerjainya untuk membuat Epps takut. Keduanya tertawa puas karena berhasil menakut-nakuti Epps, membuat perempuan itu sangat kesal. Epps langsung menunjukkan apa yang ditemukannya dan mengajak mereka bergegas pergi. Setelah semua kru sudah terkumpul, mereka pergi ke ruang di mana peti-peti emas itu berada, bersorak gembira karena menemukan harta karun yang bisa mengubah nasib mereka. Akhirnya semua orang membuat kesepakatan bahwa mereka hanya akan membawa emas-emas itu keluar dan meninggalkan Graza. Hasil penjualan emas-emas tersebut dirasa cukup untuk membuat mereka kaya tanpa menjual Graza ke pihak berwenang. Peti-peti mulai dikeluarkan dan berniat dipindahkan ke Arctic. Greer, Santos, dan Mander menunggu di sana. Katie tiba-tiba muncul lagi memperingatkan Epps agar tidak melakukan hal tersebut. Namun semua terlambat. Tragedi terjadi. Tabung gas propen yang bocor menyebabkan ledakan di ruang mesin. Tubuh Santos terbakar. Ia menceburkan diri ke laut, begitupun Greer dan Mander. Santos tewas dalam kejadian itu. Greer dan Mander cukup beruntung karena berhasil diselamatkan. Keadaan menegang setelahnya. Dodge yang dikuasai amarah hampir menghajar Jack. Ia menyalahkan Jack atas kematian Santos. Dan semenjak tragedi naas itu, Murphy menjadi pendiam dan penyendiri.
Epps tahu bahwa lelaki yang sudah ia anggap seperti ayahnya itu merasa sangat bersalah atas kematian Santos. Murphy masih ingin sendiri. Ia menolak diajak bicara. Epps memahami hal itu dan membiarkannya. Kembali bersama kru yang lain, ketegangan masih terasa. Mereka semua berdebat bagaimana cara meninggalkan Graza. Greer memaksa Epps membuat rakit agar bisa secepatnya pergi. Namun Mander dan Dodge menolak. Perkelahian tidak dapat dihindari lagi. Greer yang tertekan memukul wajah Mander untuk melampiaskan kekesalannya. Menjelang larut malam, Murphy memilih mabuk dengan menghabiskan whisky di kabin Captain. Sementara Epps menyelidiki tentang gadis yang dilihatnya. Ia menemukan nama gadis itu di buku penumpang. Epps berusaha mencari ruangannya. Dodge dan Mander berada di dapur, mencari makanan kaleng yang barangkali masih bisa dikonsumsi oleh mereka. Anehnya, makanan yang tersimpan sudah lebih dari 40 tahun itu masih terasa enak. Keduanya bahagia dan dengan lahap memakannya. Tetapi, kebahagiaan itu sirna saat mereka menyadari bahwa makanan yang masuk ke mulut mereka adalah belatung. Dodge dan Mander yang panik pun berlari pergi meninggalkan dapur. Epps berhasil menemukan ruangan Katie. Bahkan, jasadnya yang menggantung di lemari. Takut jelas terlihat di wajah Epps, jeritannya terdengar. Di saat yang sama, Greer yang mabuk di ballroom mengalami kejadian aneh yang luar biasa. Tiba-tiba semua barang di ballroom kembali utuh dan banyak orang yang menyambutnya dengan tepuk tangan. Ia berpikir bahwa keadaannya sudah sangat mabuk hingga Francesca menghampirinya. Perempuan itu berhasil menggoda Greer hingga ia masuk ke dalam jebakannya. Epps sudah dapat mengendalikan ketakutannya. Ia mengambil liontin yang dipakai oleh Katie. Liontin itu berisi foto kedua orang tuanya. Katie tiba-tiba muncul di belakang, mengagetkan Epps. Murphy berbicara dengan Kapten Graza. Darinya Murphy tahu bahwa kapal itu mengangkut emas yang berasal dari kapal Lorelei saat 19 Mei 1962, 2 hari sebelum Graza menghilang tanpa jejak. Kapten Graza memberikan Murphy satu foto orang yang selamat dari kapal Lorelei. Foto itu membuat Murphy benar-benar syok saat melihatnya. Epps yang berbicara dengan Katie mengetahui sedikit tentang beberapa kejadian di Graza dan mengapa banyak roh yang tertahan di sana. Tetapi belum tuntas Katie menjelaskan. Ada energi jahat yang menahannya. Murphy sudah mengetahui siapa dalang dibalik semua tragedi itu. Ia coba mengajak Epps dan yang lain untuk pergi. Namun, roh Santos menghadang dan menakut-nakutinya. Greer tergoda dengan pesona Francesca, akhirnya tewas karena terjatuh dari lift yang terbuka. Besi menembus tubuhnya dan membuat nyawanya terenggut seketika. Epps sudah berhasil menemui Murphy. Namun karena dalam pengaruh roh jahat, Murphy pun melihat Epps seperti Santos. Ia menyerang dan membahayakan nyawa Epps. Jack menghentikan perbuatan Murphy dengan memukul kepalanya dan membuat pria itu tidak sadarkan diri. Mereka memasukkan Murphy ke dalam tabung kaca dan mengunci dirinya di sana karena dianggap berbahaya. Dodge, Mander, dan Jack pergi mencari Greer, namun sama sekali tidak menemukannya. Itu membuat Epps heran. Meski begitu, rencana tetap berjalan. Mereka perbaiki kapal dan akan pergi ke pelabuhan. Dodge dan Mander menyelam untuk menutup lubang. Air dipompa keluar dari kapal, kemudian diperbaiki. Semuanya berjalan dengan baik sejauh itu. Mereka hampir mencapai karang ketika Epps akhirnya menemukan Greer yang tewas. Di hadapan jasad Greer, Katie menunjukkan pada Epps bagaimana petaka dimulai. Kembali ke tahun 1962, hari di mana pesta itu berlangsung di atas Graza, para koki dibunuh. Kru mencampurkan racun ke dalam makanan para penumpang hingga satu persatu tumbang karena keracunan. Kawat membelah para penari di geladak terbuka. Penumpang yang ditembak dan dikumpulkan dalam kolam renang. Katie yang tewas karena digantung. Para kru saling membunuh karena merebutkan emas. Sampai Francesca yang mati karena pengait mengenai tubuhnya dan langsung membunuh. Pria yang terakhir kali bernama Francesca membuat tanda di tangannya. Terungkaplah bahwa dalang dari semua itu adalah Jack. Setelah mendapat petunjuk dari Katie, Epps sadar bahwa Murphy berada dalam bahaya. Terlambat, lelaki itu sudah tewas saat Epps menemukannya. Ia hampir putus asa, tetapi Epps harus berhasil keluar dengan membawa para kru yang tersisa. Tanpa memberitahu apapun tentang Jack pada Dodge, ia meminta keduanya menunggu di anjungan, sementara ia sendiri menjemput Mander untuk pergi. Sayangnya, Mander sudah tewas karena terjepit mesin kapal yang berputar. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk meledakkan kapal. Perseteruan terjadi antara Dodge dan Jack. Peluru senapan menembus tubuh Jack. Anehnya, pria itu tidak mati. Dodge datang dengan sikap yang mencurigakan pada Epps, mengatakan bahwa ia sudah membunuh Jack. Epps sadar bahwa itu bukan Dodge.
Ia coba memancing agar Jack menunjukkan jati dirinya. Saat itulah dirinya berubah. Ia mengaku sebagai pengumpul jiwa yang bertugas untuk membawa jiwa-jiwa mati kepada tuannya. Mereka bertarung dalam waktu yang singkat sebelum Epps berhasil meledakkan kapal, membunuh dan menggagalkan Jack. Jiwa-jiwa yang terperangkap di kapal terlepas dan naik ke langit. Katie membantu Epps keluar, lalu berterima kasih padanya sebelum dirinya pergi. Beberapa hari Epps terapung-apung di lautan. Tubuhnya berada di atas koper sampai kapal pesiar menemukannya dan membawa ia kembali ke darat. Saat masuk ke ambulan, ia melihat teman-temannya yang tewas mengangkat peti emas usang. Di belakangnya, Jack mengikuti. Mereka saling bertatapan satu sama lain sebelum Epps menjerit saat pintu ambulans tertutup. Lalu, film pun selesai. Ide cerita yang menarik dengan bersetting tempat di kapal pesiar, alih-alih biasanya film horor akan menempatkan setting di rumah atau hutan. Ghost Ship merupakan film yang cukup bagus meski terdapat beberapa klise yang sangat dapat diprediksi. Tetapi arahan dari Steve Beck serta performa para pemerannya membuat segalanya berjalan terasa sempurna dan menegangkan. Efek khusus yang dipakai berfungsi dengan baik. Musik scoring yang mendukung suasana. Tak ada romansa yang terlihat di film ini meski sepertinya Mark dan John coba memunculkan sedikit ke dalam skenarionya. Sepanjang film kita akan dibuat terus bertanya-tanya dan berusaha menyingkap misteri yang bersembunyi di balik Graza. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Tetap sehat dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.